Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk belajar bersama tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Di dalam aplikasi fungsi trigonometri, kita akan belajar yang pertama adalah tentang pengertian titik stasioner, kemudian selang kemonotonan fungsi trigonometri, kemudian persamaan garis singgung kurva dan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi trigonometri. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar tentang pengertian titik stasioner. Ya, kalian perhatikan grafiknya. Ya, di sini ada sebuah kurva. Kurva ini pertama naik, kemudian turun. Nah, di sini ada titik diem. Nah, inilah yang dinamakan dengan titik stasioner. Nah, apa syarat dari titik stasioner? Titik stasioner dicapai jika f-aksennya sama dengan 0. Nah, maka FA-nya ini adalah dinamakan dengan nilai stasioner. Jadi ini FA atau Y. Ya, ini nilai stasionernya FA-nya. Kemudian A, FA atau titiknya, koordinatnya, ini dinamakan dengan titik stasioner. Kemudian jenis-jenis nilai dan titik stasioner. Yang pertama ada nilai balik maksimum. Ya, nilai balik maksimum. Misalkan f(x) merupakan fungsi yang mempunyai turunan di x sama dengan a dan memiliki nilai stasioner fa, maka yang dinamakan nilai balik maksimum seperti apa? Kita lihat grafiknya. Di sini jika grafiknya mula-mula naik, kemudian diam, kemudian turun, ya, maka fa-nya di sini ini namanya adalah nilai balik maksimum. Ya, nilai balik maksimum. Kemudian titiknya dinamakan titik balik maksimum. Kalau kita buat di garis bilangan, f-aksennya akan bernilai positif, kemudian f-aksen berikutnya bernilai negatif. Jadi setelah x sama dengan a. Sebelum x sama dengan a, f-aksennya bernilai positif. Setelah x sama dengan a, f-aksennya bernilai negatif. Maka di sini a, fa-nya dinamakan dengan titik balik maksimum. Nah, jenis nilai stasioner yang kedua ada nilai balik minimum. Nah, nilai balik minimum kebalikannya. Kalau grafiknya turun, kemudian berhenti di sebuah titik, kemudian naik, maka titik ini dinamakan titik balik minimum. Ya, di A, FA. Nah, FA-nya ini dinamakan dengan nilai balik minimum. Ya, kalau di dalam gambar diagram f-aksennya semula bernilai negatif, kemudian setelah di X sama dengan A, di sebelah kanannya bernilai positif. Maka ini dinamakan titik balik minimum. Ya. Kemudian jenis nilai stasioner yang ketiga ada yang namanya nilai belok. Ya. Gimana dikatakan sebuah titik ini dinamakan dengan titik belok? Jika di f-aksennya di X sama dengan A-nya tidak mengalami perubahan tanda. Tadinya positif, setelah X sama dengan A positif lagi seperti ini. Jadi grafiknya naik, kemudian naik lagi. Maka di titik diamnya ini di f-aksen A sama dengan 0 dinamakan dengan titik belok. FA-nya dinamakan nilai belok. Oke, ada 3 ya tadi ya, jenis titik stasioner. Kemudian kita coba lihat contohnya. Nah, di sini tentukan koordinat titik stasioner dan jenisnya dari fungsi y sama dengan sin 2x min pi per 2 pada interval 0 sampai 2pi. Mulainya dari mana? Mulainya dari syarat stasioner terlebih dahulu. Syarat stasioner. Syarat stasioner adalah f-aksen A sama dengan 0 atau f-aksen x-nya. Atau pakai y-aksen juga boleh, pakai f-aksen juga boleh. Ya. Oke, kita pakai f-aksen.
Ini soalnya Y, harusnya Y aksen ya, F aksen X juga boleh. Turunan dari sin 2x min P per 2 adalah 2 cos 2x min P per 2. Syaratnya adalah sama dengan 0. Nah, kemudian biar menjadi persamaan itu dibagi 2 seperti ini. Min P per 2, 0 dibagi 2 tentunya adalah 0 ya. Nah, 0 itu kosinus berapa? Ya, kosinus 90 ya, atau cos P per 2. Oke. Nah, sampai di sini ini kita gunakan rumus persamaan trigonometri. Jika kosinus X sama dengan kosinus alfa, maka X-nya sama dengan alfa, plus minus alfa plus K kali 2pi. Ya. Nih, kita selesaikan. 2X min P per 2 sama dengan, kita ambil yang positif aja langsung ya, plus K kali 2pi. Maka 2X-nya sama dengan P per 2 ditambah P per 2. P plus K kali 2pi. Maka X sama dengan dibagi 2. P per 2 plus K kali P. Ya, dibagi 2 semua. Nah, kalau sudah, ambil K-nya sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan P per 2. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 1 ditambah Pi per 2, yaitu 3 Pi per 2. Ada 2 nilai. Nih. Kemudian satu lagi, ini rumusnya yang positif. Sekarang rumus yang kedua, yaitu yang negatif, yang min alfa ya. Oke, plus, sama dengan, oke, saya hapus dulu. Ya. Sama dengan P per 2, tadi alfanya negatif ya, ini yang positif, sekarang berarti min plus K kali 2pi. Jadi 2X sama dengan min P per 2, ini pindah sana plus jadi 0 ya, plus K kali 2pi. Sama kita bagi 2, 0 plus K kali P. Oke, untuk K-nya 0, X-nya berarti 0 ya. Untuk K-nya 1, X-nya berarti P. Ternyata ada berapa nilai? 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, tadi ada 4 nilai. X sama dengan 0. Kemudian P per 2. Kemudian 3P per 2. Kemudian yang satunya adalah P. Ya. Nah, dari masing-masing ini, untuk mengetahui titik stasionernya, kita substitusikan ke sin 2x min P per 2. Ini baru baru titiknya ya. Yang pertama untuk X sama dengan 0, berarti Y-nya adalah sin min P per 2. Sama dengan min sin, berarti min sin P per 2 ya, atau min 1. Nah, kita sudah dapat satu titik 0, min 1. Ini namanya titik stasioner lah, nanti jenisnya maksimum ataukah minimum, gitu kan. Yang kedua Pi per 2, kita substitusikan lagi Y-nya sama dengan sin 2 kali Pi per 2, berarti Pi ya, Pi dikurangi Pi per 2. Pi per 2 berarti 1 ya, maka titiknya adalah Pi per 2,1. Kemudian yang ketiga, yaitu yang Pi dulu mungkin, maka Y-nya sama dengan sin 2Pi dikurangi Pi per 2, 3Pi per 2, atau 270 minus 1 ya.
maka koordinatnya adalah pi, minus 1. Kemudian terakhir adalah 3pi per 2, maka y-nya sama dengan sin 3pi ya, 3pi dikurangi pi per 2. Berarti sin, ya betul, 3pi dikurangi pi per 2. 5pi per 2. Atau 2,5 atau sama dengan sin pi per 2. Berarti di sini dapat koordinat 3pi per 2,1. Nah, ini ada 4 titik. 0 min 1, pi per 2,1, pi, min 1, kemudian 3pi per 2,1. Nah, sekarang kita mau mencari jenisnya, maksimum atau minimumnya. Ya. Oke. Saya buat koordinatnya ya. Tadi 0, kemudian pi per 2, kemudian pi, kemudian 3pi per 2, terakhir intervalnya adalah 2pi. Nah, tadi 0, min 1, kemudian pi per 2,1, kemudian pi, min 1 lagi, kemudian apa tadi? 3pi per 2,1 ya. Nah, ini maksimum atau minimum kita mau menentukan. Caranya bagaimana? Kita ambil di sini di antara 0 sampai pi per 2. Misalkan kita ambil titik ujinya adalah berapa? Pi per 3. Kita substitusikan ke y aksen atau f aksennya tadi adalah 2 kosinus 2x min pi per 2. Kita hitung ke sini hasilnya positif ataukah negatif. 2 cos pi per 2 itu, ini biar mudah ya, pi per 3 kan 60. 60 kali 2, 120. Dikurangi dengan 90. Berarti kan 2 kali kosinus 30. Positif ya. Nah, gini. Sekarang di antara 90 sampai 180, misalkan ambil saja 120 derajat gitu ya. Pakai pi juga boleh, ini biar lebih mudah saja. 2 cos 2 kali 120 berarti 240 dikurangi 90. Berapa ini? 2 kosinus 150 ya. Nah, ketika di kuadran 2 nilai kosinus itu negatif, ini pasti hasilnya negatif. Seterusnya ini positif, ini negatif. Nah, sekarang kalian lihat ada perubahan tanda dari positif menjadi negatif. Berarti kan kalau digambar tadinya naik, kemudian turun, ya kan? Ini naik, terus turun itu. Nah, maka di sini di pi per 2,1 ini yang dinamakan dengan titik balik maksimum. Nah, gitu. Maka ini kemudian di sini stasioner, pi per 2, min 1 di sini ya. Pi, min 1 stasioner, ini kemudian naik lagi. Ya. Di sini di bawah. Ini dari turun kemudian naik. Setelah turun naik, berarti di sini adalah titik balik minimum. Gitu. Nah, pastinya di 3pi per 2,1 dari ini naik kemudian turun, berarti titik balik maksimum. Titik balik maksimum. Nah, ini di sini otomatis ini karena dari 0 min 1 kan dari bawah. Berarti dia titik balik minimum. Seperti itu. Ya, kira-kira itu titik stasioner. Baik, saya kira cukup jelas ya. Sekian, selamat belajar, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.